Sebelumnya ini yang dilakukan ini ya. Kerajaan Samudra Pasai atau Samudra Darussalam merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Letaknya di dekat pantai utara Sumatera atau Aceh, dekat Pelak Malaysia. Kerajaan ini didirikan oleh Meurah Silu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh 1267. Sumber sejarah tentang berdiri kerajaan ini didapat dari berita Marco Polo 1292 dan berita Ibnu Battuta 1304 sampai 1368 dan hikayat raja-raja Pasai. Masa kejayaan Samudra Pasai berasal pada zaman pemerintahan Sultan Mahmud Malik Al-Zahir dari tahun 1326 sampai 1342. Di masa pemerintahannya, kerajaan Samudra Pasai terkenal sebagai kerajaan dengan kerajaan dagang yang maju, hingga dijadikan sebagai pusat perdagangan internasional yang ramai dikunjungi para pedagang dari Asia seperti Cina, India, dan Malaka. Ada dari pedagang dari benua lainnya yaitu seperti Afrika dan juga Eropa. Aspek pendukung kemajuan Samudra Pasai ada tiga, yaitu aspek perdagangan, aspek perekonomian, dan aspek pelayaran. Kehidupan sosial di Pasai menurut ajaran dan hukum Islam. Mereka mempraktikkan ajaran Islam dan kehidupan sosial. Mereka hidup dengan saling menghargai dan menghormati. Hubungan antara suku dan bangsa menjadi dengan baik. Dan banyak juga didirikan madrasah atau sekolah agama agama Islam untuk mengajarkan agama Islam dan bahasa Arab. Sekarang ada kehidupan politik di masa kerajaan Samudra Pasai. Kehidupan politik di kerajaan Samudra Pasai ini dipimpin oleh seorang sultan. Sistem pemerintahannya menerapkan sistem monarki atau garis keturunan. Nah, silsilah keturunannya ini ada di sini ya. Kemudian kita akan lanjut ke kehidupan ekonomi di kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, memiliki hubungan dengan banyak pedagang asing seperti dari Tiongkok, Gujarat, dan Benggala. Kemudian kerajaan Samudra Pasai juga menjalin hubungan dengan pedagang Jawa. Nah, komoditas utama yang diperdagangkan Samudra Pasai adalah lada, sutra, kamper, dan emas. Terus, apa sih mata uang yang digunakan pada masa itu? Masyarakat menggunakan mata uang sebagai alat pembayaran pada masa itu ialah dirham atau yang digunakan sebagai alat pembayaran. Dalam kehidupan budaya di kerajaan Samudra Pasai, dibuatnya karya tulis yang di dalamnya menggunakan bahasa Jawi. Kemudian terdapat berkembangnya ilmu tasawuf, salah satunya Al-Lanzum, karya Maulana Abu Ishaq. Peninggalan pada masa kerajaan Samudra Pasai itu ada makam Sultan Malik Al-Saleh, yang kedua ada dirham, dan yang ketiga ada loceng cakra donya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Samudra Pasai, seperti konflik keluarga, yaitu perang saudara dan perebutan kekuasaan. Diserang kerajaan Majapahit, Kesultanan Malaka berdiri diserang Portugis. Setelah kerajaan Samudra Pasai runtuh, maka diambil alihlah oleh kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh ini berdiri pada tahun 1507 Masehi, yang dimana lokasinya berada di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam. Kerajaan ini didirikan oleh seorang sultan yang bernama Sultan Ali Mughayat Shah. Puncak kejayaan kerajaan Aceh diawali dari masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Karena pada masa itu, agama dan kebudayaan Islam sangat berkembang pesat, serta pada masa itu Sultan Iskandar Muda berhasil menguasai jalur perdagangan. Kehidupan sosial di kerajaan Aceh Darussalam itu terdapat beberapa golongan. Yang pertama, ada golongan tengku, yaitu para kaum ulama yang bertugas untuk menyebarkan agama Islam. Yang kedua adalah golongan tengku, yaitu dipakai oleh para kaum bangsawan pria. Yang ketiga adalah golongan jut, yang dipakai untuk kaum bangsawan wanita. Kemudian yang keempat adalah golongan hulu balang atau disebut juga golongan uledalang, yaitu adalah kepala pemerintahan di suatu daerah. Nah, sehingga mayoritas penduduk Aceh memeluk agama Islam dan kehidupan sehari-hari mereka dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam.
Kehidupan politik pada masa Kerajaan Aceh sama seperti kehidupan politik pada masa Kerajaan Samudra Pasai, yaitu dipimpin oleh seorang raja atau sultan dan sistemnya adalah sistem monarki, yaitu dari garis keturunan. Kemudian terdapat beberapa silsilah dari Kerajaan Aceh yang dapat dilihat di sini ya teman-teman. Kegiatan ekonomi Kerajaan Aceh. Kegiatan ekonomi Kerajaan Aceh bertumpu pada sektor perdagangan dan pelayaran. Kok bisa begitu? Karena letak Kerajaan Aceh yang strategis, yaitu di pintu gerbang pelayaran India dan Timur Tengah. Maka dari itu, Kerajaan Aceh menjadi pusat perdagangan yang banyak dikunjungi oleh para pedagang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, Kerajaan Aceh juga memiliki banyak rempah-rempah. Dia menghasilkan rempah-rempah yang melimpah, salah satunya adalah lada. Dan juga komoditas tambang paling utama di Kerajaan Aceh ini adalah timah. Mereka juga melakukan kegiatan ekspor impor seperti perdagangan emas, perdagangan timah, beras, dan juga yang paling utama itu seperti yang dijelaskan tadi, lada dan ada minyak wangi. Kehidupan budaya di Kerajaan Aceh. Kehidupan budaya di Kerajaan Aceh mungkin tidak terlalu diperlihatkan seperti kehidupan ekonomi ataupun sosialnya. Tapi yang pasti, kehidupan budaya di Kerajaan Aceh itu sangat dipengaruhi oleh agama Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Thani, terdapat beberapa sastrawan ternama. Salah satunya adalah Nuruddin Al-Namiri yang memiliki banyak sekali karya tulis, salah satunya adalah kitab. Dan kitab yang terkenal adalah Bustan As-Salatin, atau dalam bahasa Indonesia itu artinya Taman Raja-Raja, yang menjadi sumber sejarah utama Kesultanan Aceh. Dan ada Hamzah Fansuri yang memiliki banyak juga karya-karya tulis, salah satunya yang membahas tentang ilmu-ilmu tauhid. Terdapat 5 tokoh raja atau sultan yang berpengaruh pada masa Kerajaan Aceh. Yang pertama ada Sultan Ali Muhayyad Shah. Ia adalah raja pertama yang berhasil memperluas wilayah ke Sumatera Utara, yaitu Daya dan Pasai. Lalu ia melakukan serangan terhadap bangsa Portugis di Malaka dan menyerang Kerajaan Aru. Selanjutnya yang kedua ada Sultan Salahuddin. Sultan Salahuddin adalah putra dari Sultan Ali Muhayyad Shah. Semasa pemerintahannya, ia tidak memperdulikan pemerintahan kerajaan yang membuat goyah dan mengalami kemerosotan yang tajam. Lalu, setelah Salahuddin mundur, ia digantikan oleh Sultan Alauddin. Pada masa Sultan Alauddin, beliau membuat solusi untuk mengembangkan kemampuan kerajaan di bidang militer, seperti strategi perang, senjata, dan lain sebagainya. Nah, solusi ini dibuat untuk persiapan Aceh melawan bangsa Portugis. Namun, sayangnya, keberuntungan tidak banyak memihak Aceh. Namun, Sultan Alauddin ini berhasil membuat nama Aceh disegani. Selanjutnya ada Sultan Iskandar Muda. Nah, Sultan Iskandar Muda ini merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh juga nih pada masa pemerintahan Kerajaan Aceh. Kenapa? Karena pada masa pemerintahan beliau, Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena beliau berhasil menguasai jalur perdagangan, menyaingi monopoli perdagangan Portugis di Kerajaan Malaka, terus juga mengalami perluasan wilayah sampai semenanjung Malaysia. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, pemerintahannya digantikan oleh Sultan Iskandar Thani. Namun, pada masa Sultan Iskandar Thani ini, kebijakan yang diterapkan itu terlalu lunak, sehingga memicu kemunduran pada Kerajaan Aceh Darussalam. Peninggalan pada masa Kerajaan Aceh diantaranya ada Masjid Baitur Rahman, makam Sultan Iskandar Muda, dan dirham. Berikutnya kita akan lanjut ke beberapa faktor yang mempengaruhi runtuhnya Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu diantaranya tidak adanya pemimpin yang cakap setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda pada tahun 1636. Lalu adanya perebutan kekuasaan di antara para penerus tahta kesultanan. Lalu terjadinya perselisihan antara kaum tengku, yaitu para ulama, dengan kaum teku, yaitu para bangsawan. Lalu terdapat sebuah perjanjian bernama Traktat Sumatera yang dibuat pada tahun 1871, yang intinya berisi bahwa Inggris tidak dapat lagi memberikan perlindungan kepada Aceh dari invasi bangsa Eropa. Hal tersebut pun menjadi celah bagi Belanda untuk menginvasi Aceh pada tahun 1873.
Terima kasih. Semoga